Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ahmad Gofran dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ingin mewawancarai Anda sebagai tugas dari dosen saya tentang Pancasila. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda hafal Pancasila? Ya, saya hafal Pancasila. Jika Anda hafal, coba jelaskan lambang-lambangnya. Jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang simbolnya bintang. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang simbolnya itu adalah rantai. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia yang simbolnya pohon beringin. Kemudian ada yang keempat ada permusyawaratan yang keempat permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang simbolnya kepala banteng. Kemudian yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang simbolnya yaitu padinan kapas. Ya. Nah, terus pertanyaan kedua, menurut Anda Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Mengapa Pancasila tersebut dijadikan dasar negara? Jadi menurut saya kenapa Pancasila menjadi dasar negara, karena itu adalah 5 dasar negara yang telah disahkan oleh negara untuk menjadi ideologi yang dapat diterapkan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Ya, menurut saya untuk saat ini Pancasila sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena terdapat banyak perbedaan dalam suku, budaya, dan bahasa yang dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan dan tetap menjunjung tinggi persatuan atas persatuan dengan perbedaan-perbedaan itu. Oke, pertanyaan keempat, apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila tersebut? Kemudian menurutku yang mencerminkan kepribadian saya Bisa di kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya saya beragama, saya orang Islam, itu telah mencerminkan poin pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana masyarakat Indonesia bebas untuk memilih agama. Pertanyaan kelima, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Menurutku untuk mengamalkan Pancasila di masa sekarang itu tantangan yang sangat berat ya. Menurut Anda? Menurutku kalau untuk yang berat sih mungkin ini masyarakat di Indonesia masih sulit untuk menerima ketika banyak contohnya rumah ibadah non-is yang masih dilarang begitu, yang mayoritas masih belum leluasa untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu sih kalau menurut saya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk saat ini cuma itu ya pendapat saya pribadi. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya ingin mewawancarai saudara tentang pemahaman Anda tentang nilai-nilai Pancasila. Di sini saya ada 5 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda hafal Pancasila? Saya hafal Pancasila.
Oke, jika Anda hafal, coba jelaskan lambang-lambang yang ada di Pancasila. Baik. Pancasila itu ada 5. Iya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Sila pertama itu dilambangkan sebagai bintang. Iya. Yang kedua ada namanya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Nah, sila kedua itu melambangkan lantai. Iya. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dalam bingkai Garuda itu sebagai pohon beringin. Iya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dilambangkan sebagai kepala banteng warna hitam Pancasila. Terakhir yang bisa dibilang banyak disinggung di era sekarang itu terkait dengan keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Sila ini dilambangkan sebagai lambang rantai dan kapas. Itu untuk pemahaman terkait dengan sila. Iya. Nah, pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Baik. Berbicara mengenai Pancasila dijadikan sebagai landasan dalam pernegaraan di Indonesia, karena Pancasila itu bisa dibilang mengatur berbagai macam aspek dalam kehidupan di Indonesia bagi masyarakat, terutama untuk warga negara. Kenapa? Karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu kemudian memang berlaku sampai masa yang akan datang, ataupun bisa dibilang kapanpun itu nilai-nilainya tidak bakalan mati, masih relevan. Bagaimana yang ketiga? Bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Mungkin terkait dengan pertanyaan dari saudara itu kemudian saya akan melanjutkan dari jawaban yang kedua. Apa? Karena bagaimana yang kayak saya katakan tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat umum. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang merupakan turunan dari Pancasila itu bersifat abadi. Artinya ya seperti nilai mencerdaskan anak bangsa, bukan diatur jelas tuh dalam rumusan undang pembukaan. Keadilan sosial, perdamaian abadi, itu kan umum. Nah, dari situ kemudian bagaimana cara tetap merelevansinya dalam kehidupan sekarang itu dari warga negaranya yang nafsirkan. Jadi masih relevan? Ya, masih relevan. Tergantung untuk cara merelevansinya itu dari penafsiran perwarga negara atau pribadi seseorang. Nah, baik, pertanyaan keempat, apa contoh sederhana yang bisa Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Contoh sederhana bagaimana melaksanakan ataupun mencerminkan nilai Pancasila itu, saya ambil contoh sila pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Cara saya untuk mencerminkan nilai tersebut, sederhananya saya menghargai tetangga saya ataupun sahabat saya yang mungkin itu saya dengan dia itu memiliki keyakinan berbeda. Saya tetap rukun, saya tetap menghargai, menghormati, dan saya tidak mencela agamanya, begitu. Karena memang dalam Pancasila itu mengatur hal-hal yang bisa dibilang sesuai dengan agama dan keadilan. Baik, pertanyaan kelima, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Di masa sekarang, Iya. kalau kita melihat anak-anak muda itu sekarang kan, mereka itu cenderung bodoh amat terkait dengan urusan-urusan ideologi negara. Padahal seharusnya kan ideologi negara itu seperti Pancasila itu kan sebenarnya perlu untuk seluruh warga negara itu ya tidak mungkin pahami sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Karena kan kita lihat kan sekarang orang-orang itu kan kebanyakan scroll TikTok, segala macam sampai beberapa waktu, dari itu kan mereka kayak apa ya,
kurang literasi seperti itu. Jadi saya sebenarnya juga menginginkan ke depannya itu bagaimana negara itu kemudian bisa memberikan pendidikan ideologi bagi seluruh warga negara, ataupun memberikan pemahaman di sekolah-sekolah ataupun di forum-forum untuk memperkuat apa sih sebenarnya landasan warga negara Indonesia itu, yaitu Pancasila. Gitu. Lebih seperti itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin apa ya? Sekian videonya. Terima kasih, saudara. Siap bosku. Ya. Oke, Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang pemahaman Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Nah, di sini saya ada 5 pertanyaan. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu, apakah Anda hafal Pancasila? Hafal. Jika Anda hafal, coba jelaskan lambang-lambang yang ada di Pancasila. Di sila pertama itu lambangnya bintang. Ya. Bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang kedua rantai. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Yang ketiga ada pohon beringin persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Ya. Tapi tidak bijaksana toh. Ya. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Oke. Pertanyaan kedua, menurut Anda, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara? Ya, karena mungkin simbol untuk menyatukan bangsa. Oke. Karena di 5 poin ini menganut nilai-nilai pertama, misalnya ketuhanan yang Maha Esa kan, itu kan kayak ngakumpul semua untuk bersatu, dan juga kayak toleransi dan segala macam, menganut nilai-nilai demokrasi di situ. Pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Apakah Pancasila masih relevan? Sebenarnya kalau diamalkan masih, Ya. cuman karena ya mungkin kurangnya kesadaran diri kita semua toh. Jadi tidak bisa diamalkan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya kesadaran diri sebenarnya. Relevan, bagus. Apa yang keempat? Apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Itu tadi yang kayak toleransi antar umat beragama, saling tolong menolong sama sesama rakyat, ya begitulah kira-kira. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Tantangannya ya, apa kira-kira tantangannya? Kalau saya tanya Anda, apa tantangannya? Kalau saya ya mungkin tantangannya itu kurangnya kesadaran. Pertama itu Iya. sebenarnya kurangnya kesadaran itu yang paling penting. Iya. Kenapa? Ya itu yang nilai-nilainya Pancasila bagus semua. Iya. Tapi tantangannya karena masing-masing punya kepentingan sendiri, Ya. kurangnya kesadaran, masing-masing mau memenuhi egonya sendiri, sehingga kayak musyawarah itu jadi kayak kelihatan tidak berguna. Begitu. Susah. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, Oke. saudara. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Itu tidak ada jawaban yang salah. Kata dosen saya, tidak ada jawaban yang salah. Ya, oke.